Hasil Rakernas PDIP, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda di arena Rakernas PD Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat petang, Putu. Jadi setelah Rakernas ditutup, apakah bacawa pres Ganjar diumumkan juga, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sayangnya bukan berita baik yang kita dengarkan hari ini karena meskipun Rakernas keempat PDI Perjuangan ini sudah ditutup langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, nama calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Ganjar Pranowo ini masih disimpan rapat-rapat oleh PDI Perjuangan. Tapi tadi juga sempat memang menjadi pertanyaan begitu ya, kenapa masih disembunyikan, kenapa belum juga diumumkan? Karena memang tadi sempat disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid atau TPN, kalau fokusnya pada hari pertama dan juga kedua ini merupakan kedaulatan pangan. Sementara di hari ketiga memang ada pembahasan terkait dengan Pilpres, tetapi fokusnya adalah strategi pemenangan, penyusunan visi misi, dan juga kemudian mengingat bagaimana kedaulatan pangan ini menjadi concern atau fokus utama dari PDI Perjuangan, nantinya ini akan juga masuk dalam visi misi yang akan dibawa baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga pendampingnya yang masih dirahasiakan sampai dengan saat ini. Jadi berbagai nama ini sudah muncul, bahkan kemarin juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto namanya sudah jauh lebih mengerucut jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, dari 10 nama menjadi 5 nama dan sekarang lebih mengerucut lagi. Ada beberapa nama yang wajah baru yang kemarin kita lihat juga di Rakernas, bagaimana Mahfud MD dan juga Sandiaga Uno ini hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan. Mahfud hadir sebagai Menko Polhukam atau Menteri Kabinet Indonesia Maju dari Presiden Joko Widodo, sementara Sandiaga ini datang juga sebagai menteri sekaligus bagian dari partai seiring dari PDI Perjuangan yaitu P3 yang juga sama-sama mengusung Ganjar Pranowo. Tadi disampaikan juga oleh Hasto Kristianto bahwa memang sepenuhnya dalam hasil rekomendasi ini sepenuhnya nanti keputusan kapan diumumkan ini dikembalikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga ketua umum lain dari partai seiring. Ada P3, Hanura dan juga Perindo. Kapannya dan siapanya ini yang masih menjadi tanda tanya besar juga Ibrahim dan juga saudara. Ada nama Mahfud MD, Sandiaga Uno, bahkan Erick Thohir juga sempat masuk ke dalam bursa begitu ya. Tetapi sampai dengan saat ini namanya masih dirahasiakan, kita nantikan bagaimana kelanjutannya nanti. Ibrahim. Putu, kalau soal bacawa pres belum diumumkan, lantas hal menarik apa yang disinggung Megawati dalam pidatonya tadi? Putu. Ya Ibrahim, kalau bicara soal isu duet antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, ini memang sempat bergulir kemarin, tetapi yang pasti tadi sudah dipastikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri secara langsung bahwa duet antara Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden ini tidak mungkin terjadi. Ini juga sudah ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang tadi setelah keluar mendengarkan hasil rekomendasi baik itu yang internal dan juga eksternal bahwa duet itu tidak mungkin terjadi. Tetapi lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si sopo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lu kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak kalau di Yang pasti Ibrahim dan juga saudara, meskipun nama cawapres ini belum diumumkan secara resmi oleh PDI Perjuangan, tetapi
ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan terutama terkait dengan kedaulatan pangan dan yang menjadi concern dari Megawati Soekarno Putri dan juga disampaikan langsung di depan kader PDI Perjuangan baik yang hadir secara langsung ataupun daring dari seluruh Indonesia. Harapannya adalah kesejahteraan bagi petani dan juga nelayan ini didahulukan. Kemudian konservasi terkait dengan lahan ini juga didahulukan. Dan yang paling penting juga tadi disampaikan bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini diharapkan juga fokus pada lahan-lahan subur supaya tidak lagi dikonversi ke tadi juga disampaikan bahwa jangan sampai misalnya contohnya tanah-tanah di Bali yang sebetulnya sudah subur ini justru dialihfungsikan menjadi hotel-hotel dan kesejahteraan pangan ataupun berdikari melalui pangan ini tidak bisa terwujud di Indonesia. Itu catatan dari Rakernas keempat PDI Perjuangan. Kita nantikan kapan momentum yang tepat untuk kita mengetahui bersama-sama siapa cawapres dari Ganjar Pranowo. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.